Kitab Rut merupakan sebuah karya seni teologis yang cemerlang yang mengundang kita untuk merenungkan pertanyaan mengenai keterlibatan Tuhan dalam suka duka kehidupan keseharian kita. Ada tiga tokoh utama dalam kitab ini, yakni Naomi, seorang janda, Rut orang Moab, dan Boas, seorang petani Israel. Dan kisah mereka dituturkan dalam 4 bagian yang disusun dengan indah. Mari kita selami dan kita lihat kisah ini seutuhnya. Pasal pertama kitab Rut diawali dengan kalimat ini. Pada zaman para hakim memerintah. Hal ini mengingatkan kita akan masa kegelapan dan masa-masa sulit dalam kitab Hakim-Hakim. Dan di sini kita menjumpai sebuah keluarga Israel di daerah Bethlehem yang sedang berjuang untuk melalui masa kelaparan. Dan dalam usahanya mencari makanan, keluarga ini pindah ke wilayah bangsa Moab yang merupakan musuh bebuyutan bangsa Israel. Dan di situ, ayah dari keluarga ini mati dan kedua anak laki-laki mereka menikah dengan dua wanita Moab yang bernama Rut dan Orpa. Lalu kedua anak laki-laki itu, mereka juga mati di sana dan meninggalkan Naomi beserta kedua menantunya. Dan Naomi tidak lagi mempunyai alasan untuk menetap di daerah Moab. Lalu dia mengatakan kepada kedua menantunya bahwa dia akan pulang ke Israel. Dan Naomi tahu bahwa di Israel kehidupan seorang janda asing yang belum menikah akan sangat sulit. Jadi dia mendesak kedua menantunya untuk tetap tinggal di Moab. Orpa setuju untuk tetap tinggal, tetapi Rut tidak. Rut menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Naomi dan dia berkata, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Lalu keduanya kembali ke tanah Israel bersama-sama. Dan pasal ini ditutup dengan Naomi yang mengganti namanya menjadi Mara, yang berarti pahit dalam bahasa Ibrani. Dan dia meratapi nasibnya yang tragis. Pasal kedua diawali dengan Naomi dan Rut yang berdiskusi tentang kemana mereka akan mencari makanan. Dan kebetulan saat itu adalah masa awal panen jelai. Lalu Rut pergi untuk mencari makanan dan secara kebetulan dia memungut jelai di tanah milik Boas, yang ternyata masih merupakan kerabat Naomi. Kita diberitahu bahwa Boas adalah seorang pria berkarakter mulia, dan dia memperhatikan Rut. Dan setelah Boas mengetahui latar belakang Rut, dia menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa kepadanya. Boas membuat ketentuan khusus supaya Rut, si imigran ini, bisa memungut jelai di ladangnya. Dengan melakukan ini, Boas sebenarnya sedang menaati perintah dalam hukum Taurat, yakni menunjukkan kemurahan hati kepada para imigran dan orang-orang miskin. Boas sangat terkesan dengan kesetiaan Rut kepada Naomi. Dia mendoakan Rut bahwa Tuhan akan memberi upah atas keberanian Rut. Lalu pulanglah Rut hari itu, dan Naomi mendapati bahwa Rut bertemu dengan Boas, dan dia sangat senang. Naomi berkata Boas adalah penebus keluarga. Nah, mengenai istilah penebus keluarga ini, sebenarnya hal ini merupakan tradisi di Israel, yang mana apabila seorang suami mati dan meninggalkan istri atau anak atau tanah, maka seorang penebus keluarga wajib untuk menikahi janda tersebut, mendapatkan tanahnya dan melindungi keluarga itu. Sehingga Naomi mulai berharap bahwa mungkin masih ada masa depan bagi keluarganya. Pasal 3 diawali dengan Naomi dan Rut yang menyusun rencana untuk membuat Boas mengetahui situasi mereka. Jadi Rut akan berhenti mengenakan pakaian seorang janda yang sedang berkabung, dan dia akan memberi tanda bahwa dia siap untuk dinikahi. Lalu Rut pergi menemui Boas di ladangnya malam itu. Dan ketika Rut mendekat, Boas terbangun. Dia sangat terkejut. Rut menunjukkan maksudnya dengan sangat jelas. Dia bertanya apakah Boas berkenan untuk menebus keluarga Naomi dan menikahinya. Boas sekali lagi dibuat kagum oleh kesetiaan Rut kepada Naomi dan keluarganya. Dan Boas menyebut Rut sebagai wanita berkarakter mulia. Itu adalah istilah yang sama yang dipakai untuk menggambarkan wanita yang ada di Amsal 31. Lalu Boas meminta Rut untuk menunggu sampai keesokan hari. Dan dia akan menebus Rut dan Naomi secara resmi di hadapan para tua-tua kota. Sehingga pasal ini berakhir dengan kembalinya Rut kepada Naomi, dan mereka sama-sama takjub atas segala sesuatu yang baru saja terjadi. Di pasal 4, semua itu menjadi kenyataan. Namun pada menit-menit terakhir, Boas menemukan ada seorang anggota keluarga yang lebih dekat kepada Naomi daripada dirinya. Dan orang ini memenuhi semua persyaratan sebelum Boas untuk menebus keluarga Naomi. Namun pada akhirnya, anggota keluarga ini mengetahui bahwa dia harus menikahi Rut yang adalah orang Moab, sehingga dia menolak tawaran itu. Namun ingatlah bahwa Boas benar-benar mengenal karakter Rut yang sebenarnya. Jadi dia mendapatkan harta Naomi dan menikahi Rut. Dan sama seperti di bagian awal bagaimana Rut sangat setia kepada keluarga Naomi, demikianlah Boas juga setia kepada keluarga Naomi. Kisah ini diakhiri dengan pembalikan kondisi dari semua tragedi yang terjadi di pasal 1. Jadi kematian suami dan kedua anak laki-laki tergantikan. Ketika Rut menikah lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mendatangkan sukacita bagi Naomi.
Keselarasan kisah antara bagian pembuka dan penutup sungguh luar biasa. Jadi, ingatlah bahwa tragedi di bagian awal diikuti oleh tindakan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Ruth. Dan ini sangat selaras dengan tindakan kesetiaan Boas yang membawa pada puncak pemulihan keluarga Naomi. Dan keselarasan ini juga menyoroti susunan dari pasal-pasal yang ada di kitab Rut. Jadi tiap-tiap pasal diawali dengan Naomi dan Ruth yang membuat rencana untuk masa depan mereka. Dan hal ini diikuti oleh pertemuan yang ajaib antara Ruth dan Boas. Dan tiap-tiap pasal ditutup dengan Naomi dan Ruth yang bersukacita atas apa yang terjadi. Kisah ini disusun dengan sangat indah. Dan susunan itu sebenarnya berhubungan dengan bagian yang sangat menarik dari kisah ini. Dan bagian itu adalah betapa sedikitnya nama Tuhan disebutkan. Tokoh-tokoh dalam kisah ini berbicara tentang Tuhan beberapa kali. Tetapi penulis tidak satu kali pun menyampaikan bahwa Tuhan melakukan sesuatu secara langsung dalam kisah ini. Dan itu sungguh cerdas. Karena pemeliharaan Tuhan sedang bekerja di balik setiap adegan dalam kisah ini. Menenun semua keadaan dan pilihan semua tokoh ini. Jadi Naomi, semua tragedi yang dialaminya membuat dia berpikir bahwa Tuhan sedang menghukumnya. Namun sesungguhnya keseluruhan kisah ini adalah tentang rencana Tuhan untuk memulihkan dia dan keluarganya. Dan Tuhan melakukan itu melalui Ruth, melalui keberanian dan kesetiaannya yang membawa kesembuhan bagi kehidupan Naomi. Namun tidak tanpa Boas, seorang petani bijaksana yang murah hati dan setia. Jadi Tuhan memakai integritas Boas yang dipadukan dengan keberanian Ruth untuk menyelamatkan Naomi dan keluarganya. Kisah ini dengan luar biasa mengulas interaksi tujuan dan kehendak Allah dengan keputusan dan kehendak manusia. Tuhan merangkai kesetiaan dan ketaatan umatnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan penebusannya di dunia. Dan itu membawa kita pada bagian akhir dari kisah ini. Kitab Rut ditutup dengan silsilah yang menunjukkan bahwa anak Boas dan Ruth yang bernama Obed merupakan kakek dari Raja Daud yang daripadanya garis keturunan Sang Mesias berasal. Jadi tiba-tiba semua peristiwa yang nampak biasa-biasa saja ini ternyata terhubung dengan kisah hebat tentang penebusan Allah bagi seluruh dunia. Jadi kitab Rut mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan di dalam hal yang tampak sepele. Dan itulah isi kitab Rut. Each step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand, He leads the way. And with each breath, I whisper, I adore Thee. Oh, what joy to walk with Him each day. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Whip up a bay, shabba the building. We follow day, better day, follow day, shabba day, follow day, we are. Whip
the promised land. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Each step I take just leads me closer home. With Bagdia, do, ba-da, ba. Oh Jesus, I have promised to serve Thee to the end. Be Thou forever near me, my Master and my friend. I shall not fear the battle if Thou art by my side, nor wander from the pathway if Thou wilt be my guide. Oh, let me hear Thee speaking in accents clear and still, above the storms of passion, the murmurs of self-will. Oh, speak to reassure me, to hasten or control. Oh, speak and make me listen, Thou guardian of my soul. Ooh. Great is Thy faithfulness, Lord God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, that compassions they fail not. As Thou hast been, Thou forever with me. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hands have provided. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, great is Thy. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
pemberita firman beserta majelis yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu yang ke-15 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua diberkati olehnya. Terima kasih juga atas nama majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dengan kami. Untuk Pak Gustaf, yang belum kenal Pak Gustaf, beliau adalah Kepala Konsuler di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Sebelum kita menghadap Tuhan, saya undang kita berseteduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jesus,
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesama dan malu, mari mengangkat dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, sumber segala karunia, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami salah dan berdosa. Bagaimanapun kami berusaha menutupi dosa dan kejahatan kami di hadapan-Mu dan sesama. Namun kami tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dengan kerendahan hati kami mengaku betapa sering sikap dan perilaku kami berbeda di dalam dan di luar ibadah. Dalam ibadah sikap kami suci, saleh dan berserah. Namun di luar ibadah kami memperlakukan sesama dengan amarah, benci, iri, dusta, dan serakah. Kami menggantungkan Engkau sebagai pencipta, tetapi kami merendahkan manusia yang Kau cipta. Kami menjunjung tinggi damai sejahtera, namun seringkali bukan jalan damai yang kami tempuh. Kami memohon berkat-Mu, namun seringkali kami enggan menjadi saluran berkat bagi sesama. Ya Tuhan, sumber segala karunia, ampunilah kami. Roh Kudus kiranya terus menyadarkan dan membaharui hidup kami. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk menjadi saksi. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka dengarlah sebuah pengampunan yang dinyatakan bagi kita. Seperti yang terdapat dalam Efesus 1 ayat 14 mengatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Berdasarkan firman ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita sampaikan salam damai kita kiri kanan. This video range. This video. This video. Bersama
dan saudara saya undang mari bersama berdiri. Kita akan mendengar dan menerima amanat hidup baru dari Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 27 yang akan kita baca secara bergantian. Saya memulai ayat 17, Bapak Ibu Saudara ayat 18, demikian sampai ayat ke-27. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikianlah amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita dengar sebuah pujian dari kaum pria.
kami tak membaca dan bukan firman, maka kami mohon pimpinlah kami dalam terang kuasa Roh-Mu, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman. Dan untuk itulah kami panggil, bukan hanya untuk bertumbuh, tetapi untuk berbuah. Dan ketika kami mendengar, maka iman kami dikuatkan. Tapi Roh Kudus pula yang akan membuat firman itu tertanam dan terus berbuah dalam kehidupan kami. Karena itu bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita dalam ibadah minggu ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Yakobus 1, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-27 yang diberi judul Pendengar atau Pelaku Firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya minta tolong ke Yusuf Sibolon tampilkan ayat yang ke-19. Ini adalah ayat yang 19 sama 20 ya, nanti kita lihat. Bapak Ibu, mari kita pelan-pelan lihat ini. Yakobus menulis suratnya pada orang-orang Yahudi Kristen diaspora yang di luar dari Palestina. Ya. Dia menulis, dia bilang begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar,
tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kalau Bapak Ibu baca ini, berarti terbentuk dalam opini kita bahwa orang-orang Yahudi Kristen itu yang hidup di perantauan, mereka adalah orang-orang yang lambat mendengar dan cepat berkata-kata dan marah. Kan begitu gambaran. Kalau kita melihat ini berarti Yakobus tahu orang-orang ini cara hidupnya begini. Dan memang Bapak Ibu nggak gampang untuk bisa ini. Saya mau tanya dari kita sekian banyak yang hadir di sini. Berapa dari kita yang cepat mendengar, mau ngomong itu ditahan, lambat untuk marah. Berapa dari kita? Saya pun nggak berani mau mengatakan bahwa saya masuk dalam golongan orang yang sudah seperti ini. Tapi ini adalah sebuah kenyataan. Nah, Bapak Ibu, saya berpikir begini. Kita mungkin bisa hidup seideal firman ini kalau semua situasi yang kita alami itu baik-baik saja. Begitu buka kulkas, banyak bahan makanan. Mau bikin balapis bisa, mau bikin cucur bisa. Ini spill ini. Mau bikin bakso bisa. Mau bikin tuturuga bisa. Mau bikin arsik ada. Aman. Begitu cek handphone saya. Begitu cek handphone lihat akun di bank. Banyak duit. Aman. Ya. Begitu lihat hidup anak-anakku baik, sekolah dia baik-baik, pekerjaan baik, hidup dengan tetangga baik, nggak pernah dimarahin orang. Ketika kerja ketemu customer, mereka senyum dan selalu berperilaku baik. Mungkin kita bisa seperti ini, tapi masalahnya dunia itu nggak seperti itu kan? Orang-orang Kristen yang diberikan surat ini oleh Yakobus adalah orang Yahudi hidup di perantauan dalam kesusahan mereka. Mereka seringkali banyak hidup di lingkungan non-Yahudi. Mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi diskriminasi, mereka menghadapi penganiayaan, mereka menghadapi godaan untuk berkompromi dengan nilai dunia. Dan kepada orang dalam situasi seperti itu hidupnya, Yakobus bilang begini. Jadi orang Kristen Yahudi saat itu gak gampang. Tantangan itu dari non-Yahudi yang memang gak mengenal Kristus, maupun sesama Yahudi yang gak Kristen, yang sama-sama merantau. Bagi orang Yahudi yang Kristen menerima Yesus sebagai Mesias, mereka sering dipandang aneh oleh sesama Yahudi. Mereka sering disalahpahami oleh orang-orang yang sesama Yahudi, satu suku mereka. Jadi hidup mereka tidak baik-baik saja. Hidup mereka nggak gampang. Dan dalam situasi itu, Yakobus bilang, nah maka Bapak Ibu, apa yang disampaikan firman hari ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Dia bukan sesuatu yang mengawang-awang. Bukan cuma impian. Bahwa ketika dalam hidup ini, situasi walaupun tidak baik, banyak masalah, banyak pergumulan, tapi bisakah kita menjadi orang yang cepat dengar, lambat bicara, dan lambat marah? Saya pernah sampaikan kan, bukankah kita harusnya sadar ketika Tuhan menciptakan kita dengan mulut yang hanya satu dan telinga ada dua. Dan itulah yang dikatakan oleh surat Yakobus ini, sesuatu yang masuk akal, yang sebenarnya bisa, karena pasal pencipta kita menciptakan kita dengan mulut cuma satu.
Tapi yang sering terjadi adalah telinga kita setengah, mulut kita menikam. Karena nah, istilah yang dipakai ini menarik. Cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata. Bukan disuruh diam, bukan disuruh shut up, no. Boleh bicara, gitu ya. Dan juga lambat untuk marah. Bukan nggak boleh marah. Siapa yang nggak pernah marah di sini? Nggak ada. Karena orang yang nggak marah berarti nggak punya emosi. Orang yang nggak punya emosi itu hidupnya cuma gini. Diapain? Nggak ada ekspresi. Mana boleh, tapi jangan cepat. Nah, maka kalau dibilang cepat atau lambat, berarti kita bisa kontrol itu sebenarnya. Sama dengan kita bawa mobil. Contoh ya, kita bawa mobil. Saya ambil contoh. Bahwa kendaraan yang kita bawa itu bisa kita kontrol lebih cepat atau lebih lambat. Saya ambil contoh siapa ya, yang jauh. Pak Chandra kan dari jauh, dari Virginia. Pak Chandra pergi, aduh, nama ibu saya. Tenang aja, Pak. Nggak disuruh maju. Pak Chandra bawa mobil, dia tahu di mana bisa untuk kecepatannya itu sampai dengan 55 atau 60. Dan di mana bisa kecepatannya hanya 30. Jangan terbalik. Kan gitu. Di 270, 495 kalau kosong, boleh 55. Jangan 25 di sana. Di Arkola ini cuma 30. Jangan sikat 55 di sini. Apa yang saya mau bilang? Ini yang dikatakan oleh Yakobus, sesuatu yang sederhana. Kalau dia bilang, kita hendaknya cepat mendengar, lambat bicara, lambat marah, berarti sesuatu yang sebenarnya harus bisa kita kontrol. Sesuatu yang bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Ya, saya bicarakan gampang, tapi ketika berhadapan kan susah dengan masalah. Tapi firman ini datang kepada orang-orang yang susah hidup. Yakobus menulis surat ini untuk mendorong orang percaya supaya tetap setia dalam iman mereka yang sudah diajarkan Kristus. Maka ini sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Bukan tidak bisa kita lakukan. Tapi caranya gimana? Supaya kita bisa cepat dengar, lambat bicara, lambat marah. Jawabannya di ayat 22. Saya nggak akan kemana-mana. Di sini kita cari dan kita tahu. Dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ini jawabannya. Bahwa banyak orang Kristen sekarang ini cuma senang jadi pendengar. Bapak Ibu, kita ini dalam satu hari bisa dengar berapa khotbah sekarang? Banyak, tinggal pilih kan. Mau pendeta A, klik. Pendeta B, klik. Zaman dulu, ya, sampai saya masih vikaris lah, baru jadi pendeta. Orang paling banyak pergi ke gereja 3 kali. Sekarang Bapak Ibu mau 5 kali juga bisa. Kan tinggal buka di YouTube online. Dan banyak orang Kristen senang dengar firman. Tapi cukup sampai di sini. Tapi bilang, hendaklah kamu menjadi pelaku, bukan cuma pendengar. Ketika kita mendengar firman,
Ini Bapak Ibu, saya coba pelan-pelan ini. Ketika kita mendengar firman, kita harus tiba di tujuan akhirnya, itu pelaku firman. Nggak cuma dengar doang. Nah, dari dengar sampai jadi pelaku, itu ada juga dikasih tahu di sini. Gimana caranya supaya ketika kita dengar, kita bisa melakukannya. Orang Kristen senang dengar firman, tapi tidak sampai melakukan. Kenapa? Kita lihat di ayat yang ke-21. Ya, dikatakan begini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Kalimat yang berikut itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman itu. Anda mesti terima itu. Sehingga dia tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini penting. Karena banyak dari kita mendengar firman cuma yang ingin kita dengar. Apa contoh? Kita bisa mendengar sampai jadi pelaku. Wah, orang Kristen paling senang. Mintalah, maka akan diberikan kepada. Wah, senang banget gitu. Kalau yang itu Pak Pendeta belum selesai ngomong, udah maka engkau kan. Tapi begitu dengar firman, Bapak Ibu, tadi saya layani di Immanuel, agak lama di khotbahnya dikit karena saya sudah cari ayat. Karena firman Tuhan bilang begini, jika ada seseorang menampar pipi mana? Sama. Pasti pikirnya dipikir. Coba cari ya. Jangan sampai kebalik. Pipi kanan atau pipi kiri? Karena itu berbeda. Pipi kanan apa kiri? Oh, tadi kiri. Sekarang ya Pak Pendeta kiri kanan sama aja. Yang penting dapat laku. Yang penting dia ditampar kan begitu. Bukan cuma itu. Pipi kanan apa kiri? Aisyah. Kiri kanan. Iya, kalau nggak kiri kanan. Lihat di Alkitab. Pipi. Kalau orang nampak pipi kanan, kasih pipi kiri. Kenapa? Karena kalau orang ditampar pipi kanan, yang nampar pakai tangan itu beda sama yang nampar pakai tangan. Dari kecil, ini ada kita nih, kecil kita bilang, kalau bilang mau kasih apa atau mau terima apa, pakai tangan yang baik. Jangan pakai tangan yang, nah, kan gitu kan? Ini masih ada kaitannya. Kalau engkau ditampar pipi kanan, orang yang nampar pakai tangan kiri, dia sedang merendahkan engkau ke orang yang nggak layak di depannya, sehingga dia tampar itu pakai tangan yang kiri, bukan pakai tangan yang kanan. Jadi udah sakit di sini, kanan sini, sakit juga di sini. Kalau dan Yesus bilang apa itu? Kalau mau ditampar pipi kanan, kasih lagi. Amin nggak? Amin nggak saya? Masa sih? Sebenarnya firman itu mau bilang apa? Kalau engkau jadi pelaku firman, jangan sampai engkau kalaupun engkau ditampar, dan itu pasti karena sakit hatinya atau apapun, terima. Nah, firman seperti ini mau kita lakukan, Pak Pendeta, come on. Kan begitu kita. Ada lagi. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Kan kita teraniaya sekarang lebih banyak
bukan karena teraniaya secara fisik seperti zaman dulu, tapi kita teraniaya kadang-kadang kalau baca status orang nyindir kita. Teraniaya. Mampu nggak berdoa kepada orang yang seperti itu? Oh, man. Kita. Come on. Loh, bukan saya yang bilang itu. Makanya ketika kita mendengar firman, firman itu harus kita terima, tertanam. Kalau sudah tertanam, maka dia akan berbuah melalui perbuatan. Itu sederhana sekali. Apa yang dikatakan, bisa nggak kamu cepat untuk mendengar, lebih cepat dengar, lebih banyak dengar, lebih sedikit bicara, dan bisa tahan untuk marah? Bisa, kalau kamu lakukan. Kita dipanggil dan dipilih Tuhan. Saya pernah bilang ini sama Bapak Ibu sekalian. Kita dipanggil dan dipilih Tuhan bukan cuma untuk bertumbuh. Bukan cuma untuk bertumbuh. Untuk bertumbuh kita perlu menyerap segala sesuatu. Ya, firman itu pun bikin. Karena dibilang iman bertumbuh dari pendengaran. Saudara harus dengar, pasti. Saya bukan nggak bilang saudara nggak perlu dengar. Saudara harus dengar, pasti. Tetapi ketika iman itu bertumbuh, ayo ingat Yesus bilang apa dalam Injil Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan kamu ranting. Setiap ranting yang tidak berbuah, apa katanya? Dipotong. Kenapa dipotong? Dibuat supaya dia harus berbuah. Itu tujuannya. Maka kalau kita sekarang merasa bahwa kita bertumbuh di dalam Tuhan karena mendengar firman, bagus sekali Bapak. Tetapi kita harus terima firman itu. Ketika saudara dengar, saudara harus terima firman itu dengan baik. Supaya itu akan tertanam, dia akan bertumbuh, dan dia akan bertumbuh. Analogi sederhana untuk apa yang dikatakan Yakobus, untuk bisa kita terima begini. Contoh. Setiap kali kita memakan, banyak hal yang kita makan. Dari pagi Bapak Ibu sudah makan. Saya nggak tahu ya, anggapan saya Bapak Ibu sudah makan. Oke, sudah makan kan? Sudah. Kita makan banyak hal, kita terima. Tetapi ingat baik, apa yang kita terima harus ada yang akan diserap tubuh segala nutrisi yang baik, dan yang tidak baik itu pasti akan dibuang. Begitu kan siklus. Dan ini yang dikatakan juga. Dia bilang, buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat. Nanti kalau Bapak Ibu makan cucur, Bapak Ibu makan bakso, Bapak Ibu makan roti, Bapak Ibu makan saksa, ya, Bapak Ibu makan apa lagi lah, brenebon, Bapak Ibu makan salad misalnya mau sehat, semua diserap. Tapi yang penting adalah sesuatu yang membuat kita semakin kuat itu pasti akan diserap tubuh, dan yang tidak baik itu pasti akan dibuang. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita memakan segala sesuatu, banyak hal yang kita makan. Apa itu? Informasi. Bukan lewat mulut saja, tapi lewat mata dan pendengaran. Termasuk firman kita dengar. Ya, bukan cuma firman. Bapak Ibu, kita kan juga punya waktu untuk buka-buka Instagram. Kita punya waktu untuk buka-buka TikTok. Kita punya waktu untuk buka-buka Facebook. Kita punya waktu untuk nonton berita. Kita punya waktu untuk lihat berita politik. Untuk apapun. Kita memakan informasi itu. Firman juga makan. Tapi kalau ada sesuatu yang membuat engkau bisa lebih cepat marah, lebih cepat ngomel dibandingkan mendengar. Firman bilang,
supaya sehat. Kalaupun udah terlihat, udah jangan diingat. Itu yang harus kita lakukan. Maka Yakobus menyampaikan surat ini. Dia menekankan tindakan nyata yang harus ada dalam kehidupan seorang Kristen. Yakobus mengajarkan bahwa iman harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, dalam cara seseorang berbicara, bertindak, dan berinteraksi dengan sesama. Ini adalah panggilan untuk menjalani iman dengan integritas, supaya kita bisa menunjukkan kasih, kita menjaga kesucian hidup dalam menghadapi dunia yang penuh dengan godaan dan kejahatan. Dunia ini tidak seideal yang kita bayangkan, apapun itu. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, kita hidup di dunia yang tidak ideal, dunia yang jahat. Tapi apa yang dikatakan? Ini tesisnya Yakobus. Ya, hal yang penting itu di Yakobus pasal 1 juga, tapi ayat 17 dan 18, mohon ditampilkan. Ini paling akhir saya mau sampaikan. Setiap pemberian yang baik, dia katakan, dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, datang dari Bapa. Segala terang yang padanya tidak ada perubahan. Kalau saudara sedang dalam keadaan yang tidak baik, kadang bikin kita cepat mau marah, cepat mau ngomel, cepat mau berkata-kata yang harusnya kita buat. Ingat ini. Ini disampaikan oleh Yakobus, bahwa akan ada, selalu ada pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna dari Tuhan. Kalau sekarang kau menghadapi yang tidak baik, dunia ini tidak berhenti di situ. Dia akan terus berjalan, dan Tuhan yang mengasihi kita akan terus memberikan pemberian yang baik. Dan saudara akan melihat bahwa di balik setiap pergumulan, saudara akan menemukan rahmat besar. Ayat berikutnya. Atas kehendak Tuhan, Ia menjadikan kita, apa itu menjadikan? Dia memilih kita. Dia memanggil kita untuk mendengar firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua kita. Ini panggilan. Maka Yakobus menyampaikan sesuatu yang sederhana ini. Yakobus mengajak kita, jangan cuma jadi pendengar, tapi harus sampai jadi pelaku. Dan ketika engkau mau jadi pelaku, harus mulai dengan firman, terima firman itu, tertanam dalam hidup, dan engkau akan jadi pelaku supaya hidupmu berbuah untuk kemuliaan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari khotbah.
Bapak Tuhan, dengan penetapan jamuan sebagaimana yang terdapat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Sebelum kita menerima roti dan anggur, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat kami semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada henti. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur dalam cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Mu, dan membawa damai sejahtera kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur yang tumbuh tersebar lalu dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat dan utara dan selatan dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya undang kita berdiri untuk mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasulia. Hendaklah setiap hati dan mulut masing-masing berkata,
Aku percaya pada Allah, Bapa yang kuasa, langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak tunggal Allah, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari kekekalan, yang bertindak bersama Roh Kudus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan Allah. Dia berpindah mati kepala dan kepala, naik ke surga duduk bersama Allah, Bapa yang Maha Esa. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bagi dan dari jemaat, silakan duduk. Kita menyanyi kidung jemaat 144 bagi suara Yesus. Saudara-saudara, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yang Yesus Kristus, maka janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatunya sudah tersedia bagi kamu. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera. Jemaat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Karena itu ambil.
Kristus sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib untuk penebusan segala dosa. Makanlah. Cawan berisi anggur yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. segala kejahatan. Minum. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.
lalu bagi kami. Kami rindu bukan saja menjadi pendengar firman-Mu yang setia, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami, agar setiap firman yang kami terima itu tertanam, berkuasa menyelamatkan jiwa, yang akan mengubah kehidupan kami. Dan itu nampak melalui perbuatan yang nyata berdasarkan firman. Kami sudah menerima roti dan anggur. Ini menandai Kristus hidup di dalam kehidupan kami dan kami hidup di dalam Engkau, ya Kristus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu mampu untuk mengubah hidup kami. Ketika kami berhadapan dengan kekecewaan demi kekecewaan, mungkin karena situasi kehidupan yang begitu berat, mungkin karena pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kami. Ketika kami mengalami sakit hati, namun di sana kami percaya bahwa segala rahmat dan pemberian yang terbaik dari Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Dan itulah yang membuat kami bertahan. Dan kami mau terus berjuang untuk menjadi pelaku firman. Kami akan lebih banyak mendengar. Kami lambat berkata-kata, sehingga kata-kata yang kami keluarkan adalah berkat, bukan kutuk. Kata-kata yang kami keluarkan adalah kata-kata penghiburan, bukan ancaman. Dan kami akan lambat untuk marah. Karena Roh Kuduslah yang akan memimpin dan mengisi roh di dalam hidup kami. Dan itu mengalahkan kedagingan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami terima. Saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat, Tuhan berkata, terkhusus bagi mereka yang sedang dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, dalam perjuangan di masa-masa pengobatan atau pemulihan. Kami yakin Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan mendengar setiap harapan dan doa mereka. Tuhan menjamah dan memberkati proses pengobatan yang dijalani. Kami berdoa bagi Bapak Butse Tahalen, bagi Ibu Betty Lapia, bagi Ibu Alma Kutoy, bagi Ibu Pinkan Roti, bagi Bapak Richard Monteverde, bagi Bapak Roli Saku, bagi Bapak Reksi Tandayu, bagi Bapak Pendeta Tony Tamus, bagi Bapak Hari Nabi Tupul, bagi Ibu Basya Angela Muis, bagi Bapak Roy Jones, bagi Bapak Sean Tolan, bagi Ibu Sylvia Engel, kakak dari Ibu Basya, bagi Ibu Emi Paruntu, ibunda dari Ibu Vera, bagi Ibu Teri Tandayu, kakak dari Pak Ero, bagi Ibu Nora Angku, bagi Ibu Lili Huai, bagi anak terkasih baby Eleanor Lapia, dan juga bagi Ibu Frederica Hartati Siregar, ibunda dari Ibu Lipanjaitan. Kami mohon rahmat-Mu. Kami percaya segala rahmat yang terbaik datangnya dari Tuhan dari atas yang akan menopang keberadaan saudara-saudara kami.
Berkati mereka bersama keluarga yang berkumpul. Kuatkan mereka. Dan kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Kami juga berdoa bagi keluarga Budi Simorangkir, anak dari Bapak John Simorangkir, yang juga mendapatkan untuk kehadiran buah hati dalam keluarga mereka. Tuhan, Engkau merahmati mereka. Berkati keluarga ini. Apa yang menjadi harapan doa mereka, itu juga yang Tuhan nyatakan. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Michael Nababan dan juga Ibu Dina. Tuhan memberkati mereka dalam kerinduan mereka. Memiliki buah hati dengan segala upaya yang mereka lakukan secara medis. Namun di atas semuanya berkat Tuhan yang kami juga mohon. Semua dapat berjalan dalam naungan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang bersuka cita, khususnya yang berhari ulang tahun, yaitu Ibu Shirley Turang. Pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia bagi hidupnya. Tuhan berkati Ibu Shirley Turang dalam kehidupan, apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi harapan dan doanya Tuhan dengar. Dan rahmat Tuhan terus beserta memberkati kehidupannya bersama dengan anak-anak dan keluarga mereka. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat, mereka yang beribadah saat ini di gedung ini maupun yang mengikuti secara online. Rahmat-Mu beserta, berkat-Mu tercurah, Roh Kudus-Mu memimpin, sehingga hidup dari seluruh jemaat, hidup dari seisi rumah tangga kami bukan saja bertumbuh, tetapi berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, orang tua, saudara-saudara kami dimanapun berada. Biarlah semua ada dalam naungan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi pemerintahan, baik bangsa Indonesia maupun bangsa Amerika di tempat kami berada. Beri hikmat kepada pimpinan, supaya boleh menghadirkan kebenaran, keadilan, damai, sejahtera, keamanan di tengah-tengah bangsa dan Indonesia maupun Amerika. Doa ini kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Erwin. Jadi termasuk saya, jadi bulan ini yang kita tunggu-tunggu sudah September ceria. September ceria. Baiklah, saya membawa sebuah lagu. Hilang tahu
Terima kasih Bapak Eno atas pujiannya. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Ingatlah pesan Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelayanannya. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan diiringi oleh NKB 197, besarlah untukku. Kita akan menyanyikan bait pertama. Sesudah itu baru kita bikin persembahan sambil membawa syabas. Mari kita doakan. Mari kita.
Ya Allah Tuhan kami, kasih-Mu begitu besar atas kami. Penyertaan dan pemeliharaan-Mu begitu nyata di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berkat-Mu pun tidak pernah meninggalkan langkah hidup kami. Saat kami memberikan persembahan ini, kami menyadari bahwa semua berasal daripada-Mu. Kami memberikan sebagian kecil dari kelimpahan berkat-Mu atas kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami bagi pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Majelis dan jemaat GKA mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Samuel dan Tuhan. Dan juga pianis kita, Ibu Natalia Agung. Terima kasih Ibu Natalia yang telah melayani kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih juga bagi tim IT yang telah melayani pada sore hari ini. Ada Joshua Simbol, Joshua KH. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Dan Ruben. Terima kasih juga bagi buat Asia kita pada minggu hari ini, Bapak Raymond Andris atas pelayanannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat kita mengucapkan selamat datang pada jemaat yang baru pertama kali datang beribadah pada hari ini. Dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Ibu Shirley Turam. Tuhan Yesus memberkati. Bible study pada minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 September 19.00 melalui aplikasi Zoom. Dan apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan atau counseling, harap menghubungi majelis atau Bapak Pendeta. Demikian warga jemaat, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena itu mari kita kembali dalam kehidupan kita. Apapun yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini, ingatlah baik, jadilah pendengar dan pelaku firman yang setia, dan kita mengimani seluruh firman yang sudah kita dengar, dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. The Lord watches over you, the Lord is your shade at your right hand.
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Terima kasih, Ben. Ben, thank you. Each step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand, He leads the way. And with each breath, I whisper, I adore Thee. Oh, what joy to walk with Him each day. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Shabba